At-ta'rifu bis-sahabiyyi, pengertian sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatullahi, maka salawat Allah wassalamuhu dan salamnya Allah ala Nabi, atas Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, ay ashabihi, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia wa sahbihi ismu jam'in li sahibin, adalah isim jama' bagi kata sahib, karokbin, seperti kata rokbin jam'i rokibin, jamak rokib. Jadi sahab, as-sahbu itu jamak dari sahib. Was-sahabiyyu, dan seorang sahabat Nabi, huwa, dia as-sahabiyyu man laqiyan nabiyya, seorang yang berjumpa akan Nabi, ba'dan nubuwati, setelah kenabian, artinya setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, wa qabla wafatihi, dan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sabilil adati, di atas jalan adat, kebiasaan, atau di atas jalan normal, mu'minan bihi, halnya beriman, man laqiya bihi, dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata, dan wafat man laqiyan Nabi, ada dzalika, di atas demikian itu iman, walau takhallalat riddatun, dan sekalipun diselingi oleh murtad, ba'da luqiyhi, setelah berjumpanya dia sahabi, mukminan, halnya beriman dia, bihi, dengannya Nabi, wa mautihi, dan matinya dia as-sahabi, adal islami, di atas Islam. Nah, di sini sebutkan ada beberapa syarat atau ketentuan seseorang disebut seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjumpa. Satu, berjumpa dengan Rasulullah setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Berjumpa di sini tidak harus melihat, oleh karena ada sahabat yang buta, tidak melihat Rasulullah tapi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu perjumpaan di sini ala sabilil adah, perjumpaan secara normal. Adapun yang tidak normal seperti perjumpaan sebagian wali Allah setelah wafatnya Rasulullah, walaupun dalam keadaan jaga, dan itu terjadi, maka wali tersebut tidak masuk kategori sahabat karena perjumpaannya tidak normal. Perjumpaannya adalah dengan dasar al-karamah, keramat. Nah, jadi sahabat Nabi adalah yang berjumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, dalam keadaan beriman dengannya dengan perjumpaan yang normal. Lanjut. At-ta'rifu bi hizbin Nabi, pengertian hizbun Nabi, kelompok Nabi. Fassalatullahi, maka salawat Allah salamuhu dan salamnya ala Nabi, salawat oleh Allah atas Nabi, artinya apa? Pengagungan dan pemuliaan dari Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hizbihi ay atba'ihi, artinya para pengikutnya Rasulullah. Salawat dan salam juga tercurah atas
keluarganya dan para pengikutnya, wa tabi'ihim dan para pengikut mereka, atba' bi ihsanin dengan kebaikan sampai hari kiamat. Termasuk kita masuk dalam hizbun nabi, kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai maka mereka hizbur rasuli adalah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hizbullahi dan adapun hizbullah, ada lagi istilah hizbun nabi, ada istilah hizbullah, tapi bukan hizbullah sekte Syiah, karena ada partai Syiah namanya hizbullah. Bukan ini yang dimaksud hizbullah, ada disebutkan dalam Al-Quran hizbullah. Fahuwa maka dia hizbullah itlaqun, pemutlakan, alal ladzina yadinuna, atas orang-orang yang beragama oleh mereka, alladzina bidinihi dengan agamanya Allah, wa yuti'unahu dan taat oleh mereka, alladzina hu akan Allah, fayansuruhum maka membela oleh Allah akan mereka. Itulah hizbullah. Kama qala al-Akhfashu, seperti telah berkata oleh al-Akhfash. Itu pengertian hizbullah. Wala tutlaqu hadhihi tasmiyatu, dan tidak boleh disandarkan atau dimaksudkan ini nama, yaitu hizbullah, alal bid'ayyina, atas para ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tidak boleh kita sebut mereka dengan hizbullah. Lanjut bait 5. Wa ba'du fal ilmu bi aslid din muhattamun yahtaju lit tabyin. Wa ba'du, dan setelahnya. Wa ba'du ini diungkapkan setelah selesai satu tema, kemudian beralih ke tema yang lain. Nah, di depannya sebelum bait nomor 5 ini adalah pembukaan, kurang lebih begitu, salawat dan salam, baru kemudian masuk pada tema. Fal ilmu, maka al ilmu, mengetahui, bi aslid din, dengan pokok agama, muhattamun itu diharuskan atau diwajibkan, yahtaju membutuhkan, asluddin litabyini, untuk dijelaskan. Al-ilmu bi usuliddin wa hukmu ta'allumihi, mengetahui dengan pokok-pokok agama dan hukum mempelajarinya, ilmu usuluddin. Wa ba'du ay wa amma ba'dal basmalati wal hamdalati, artinya setelah al-basmalah dan al-hamdalah, fal ilmu bi aslid din, fal ilmu maka mengetahui, bi asli ay bi usulihi, artinya dengan pokok-pokok, yakni qawaidad din, artinya pondasi-pondasi agama. Wal muradu, dan yang dimaksud, ilmu tauhid, itu ilmu tauhid. Wa huwa, dan dia ilmu tauhid, yusamma, dinamakan ilma usuluddin, ilmu pokok-pokok agama atau ilmu usuluddin. Li'annahu al-asasu, dikarenakan dia ilmu usuluddin, al-asasu adalah pokok atau asas, pondasi. Wa ilma aqaididdin, dan juga dinamakan ilmu aqaididdin. Wa ilmal kalam, juga dinamakan ilmal kalam. Wa huwa, dan dia ilmul kalam, asyraful ulumi atau ilmu tauhid,
itu paling mulia ilmu-ilmu. Wa huwa, dan dia ilmu tauhid, idrakul aqaidid diniyati, adalah meraih akidah-akidah keagamaan, ala ma hiya alaihi, atas sesuatu hiya yang dia aqaid, alaihi di atasnya ma, ada sesuai, yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Fahuwa, maka dia ilmu tauhid, al-ilmu adalah ilmu bil aqaidid diniyati, dengan akidah-akidah agama, al-muktasabati, yang dihasilkan minal adillatil yaqiniyati, dari dalil-dalil yang yakin. Wa min maqasidihi, dan dari tujuan-tujuannya ilmu tauhid, hifzu aqidati ahli sunnati, menjaga akidah ahli sunnah, wa hirasatuha, dan memeliharanya akidah ahli sunnah, an tashwishi ahlil bid'ah, dari pengacauan atau kerancuan ahli bid'ah. Fahuwa, maka dia ilmu tauhid, ilmun itu ilmu, yu'na, yang dimaksudkan, bima'rifatillahi ta'ala, dengan ma'rifah akan Allah ta'ala, wal imani bihi, dan iman dengannya Allah, wa ma'rifati ma yajibu lahu subhanahu, dan mengetahui apa yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, alaihi, atas Allah, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh bagi Allah. Wa ma'rifati sa'iri ma huwa min arkanil imani sittati, dan mengetahui seluruh apa yang dia itu min arkanil imani, dari rukun-rukun iman as-sittati, yang 6. Wa yulhaqu biha, dan yang diikutkan biha, dengannya, arkan al-iman as-sittah. Maksudnya tidak hanya sebatas 6 perkara yang disebut rukun iman yang 6 saja yang wajib dipelajari atau kita ketahui, tapi juga yang mencakup perkara-perkara tuntutan di dalamnya, seperti misalkan beriman dengan Rasulullah atau para Rasul, dan juga beriman dengan segala apa yang diberitakan oleh mereka, gitu. Beriman dengan Allah misalkan, artinya beriman tidak hanya dengan keberadaannya saja, tapi dengan sifat-sifat yang wajib baginya ijma'an, secara ijma'. Beriman dengan para malaikat misalkan, beriman dengan hari akhir, dan seterusnya. Itu semua ada tuntutan-tuntutannya. Nah, ini yang dimaksud dengan wa yulhaqu biha. Fal ilmu billahi, maka mengetahui dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal wajhil mardiyyi, di atas segi yang diridhoi, yang dimaksud sesuai dengan tuntutannya itu tadi, syara'an, secara syarak, wa aqlan, dan secara akal, amrun muhattamun, yaitu perkara yang diwajibkan, ay mafrudun, artinya difardukan, min qibali syari'i, dari penetap ajaran syarak, dari yang menetapkan syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud asy-syari' di sini siapa? Allah dan Rasulnya. Tahattuman muakkadan, akan kewajiban yang dikuatkan, biqadrin muayyanin, dengan kadar tertentu, ada kulli mukallafin, atas setiap mukallaf.
Qadrin muayyanin yang dimaksud adalah yang pokok-pokok, kadar tertentu yang dimaksud, tidak semua rincian sampai detailnya bahasan ilmu kalam wajib dipelajari, tidak. Karena ilmu kalam itu sangat luas. Bahkan para ulama menyebutkan ada perkara-perkara yang itu kategorinya ghawamid ilmil kalam. Jadi perkara-perkara yang sulit gitu. Ghawamid itu bagian-bagian yang rinci, detail, yang itu hanya bisa diraih, dipelajari oleh kalangan tertentu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, karena itu tidak semua bagian-bagian setiap aspeknya dalam ilmu kalam ini harus dipelajari, tidak. Tetapi yang qadar muayyan itu tadi, yang tertentu saja menyangkut pokok-pokoknya. Wa dalilul fardhiyyati, dan dalil kewajiban mempelajari ilmu tauhid, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam. Fa'lam di sini yang dimaksud fasbut, tetaplah engkau wahai Muhammad. Ini perintahnya kepada Rasulullah, khitabnya kepada Rasulullah ayat ini. Fa'lam ay fasbut, tetaplah engkau wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ini dalil kewajiban mempelajari ilmu tauhid. Lidza, karena ini dalil, kana al-i'tina'u, adalah perhatian bi'ilmi tauhid, dengan ilmu tauhid, aula, lebih utama, minal i'tina'i, dari perhatian bi ghairihi, dengan selainnya ilmu tauhid, minal ulumid diniyati, daripada ilmu-ilmu agama yang lainnya. Fadlan, terlebih lagi, anid dunyawiyati, daripada ilmu dunia. Jadi ilmu agama yang sekian banyak itu saja dikalahkan dengan keutamaan ilmu tauhid, apalagi ilmu dunia. Ilmu dunia mah nomor 150 berapa gitu. Apa itu ilmu dunia? Ya, orientasinya untuk dunia. Kesimpulannya begitu. Walaisal ilmu, dan tidaklah ilmu mengetahui, bitafasili masailil aqidati, dengan rincian-rincian masalah-masalah akidah, kulliha, seluruhnya. Tafasil fardu ainin, itu fardu ain. Jadi tidak semuanya fardu ain. Masalah akidah itu tidak semuanya harus dipelajari sampai detail-detail. Yang gawamid itu sampai yang rinci-rinci dan sulit, itu tidak wajib pelajari. Bal ma'rifatul adillati tafsiliyati, tetapi mengetahui dalil-dalil rincian, min furudil kifayati, adalah dari fardu kifayah, allati yakfi, yang cukup, ayyaqumah biha, jika melaksanakan biha, dengannya itu furud al-kifayah, min kulli nahiyatin, dari setiap wilayah, alimun, oleh seorang yang alim, mencukupi. Walaupun oleh seorang yang alim, oleh satu orang saja, maka itu mencukupi. Itu yang disebut dengan apa? Fardu kifayah. Wa mislu dzalika, dan seperti demikian itu fardu kifayah, al-hukmu, menghukumi atau hukum gitu, fi iradil hujaji, dalam mendatangkan dalil-dalil, alal mubtadi'ati, atas para ahli bid'ah, itu termasuk fardu kifayah. Wa daf'i syubahihim,
dan menolak syubhat mereka atau kesesatan mereka, fahiya maka dia daf'i syubahihim min furudil kifayati, dari fardu kifayah. Cuman catatan penting juga ini, orang yang melaksanakan fardu kifayah itu dia punya pahala besar karena dia mewakili yang lain yang tidak mengerjakan. Pahalanya besar. Masya Allah. Wa ilmu tauhid, dan ilmu tauhid fannun adalah satu bidang ilmu atau satu disiplin ilmu, ka ghairihi, seperti yang lainnya selain ilmu tauhid, minal fununi, dari bidang-bidang ilmu, min haitsu innahu, dari segi bahwa dia ilmu tauhid yahtaju, membutuhkan, al-amru, oleh perkara, fi masailihi, dalam masalah-masalahnya ilmu tauhid, litabyini, kepada penjelasan, membutuhkan kepada penjelasan, daf'an, karena untuk menolak, lilabsi wal iskali, ada wawunya itu, lil labsi, daf'an, untuk menolak, lil labsi, bagi kerancuan, wal iskali, dan iskal itu problem atau kesulitan, bit tawdihi, yaitu dengan penjelasan, wal kashfi, dan membuka, wa izharil muradi, dan menampakkan maksudnya ilmu tauhid. La siyama, terlebih lagi, fil masailid daruriyati, dalam masalah-masalah pokok, fit tauhid, dalam tauhid. Fasyarhuha, maka menjelaskannya, al masail ad-daruriyah, ayudahuha, dan menjelaskannya sama akan al masail ad-daruriyah, wa tafhimuha, dan memahamkan akan al masail ad-daruriyah, min ahammil umuri, dari paling penting urusan-urusan, wa anfa'iha, dan paling bermanfaatnya, al umur, linnasi, bagi manusia. La siyama, terlebih lagi, fi hadzal zamani, dalam ini zaman, alladzi kathurat fihi al-fitanu, yang telah banyak, fihi, di dalamnya zaman, al-fitanu, oleh fitnah-fitnah, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah, allati tuhitu bina, yang telah meliputi dengan kita, min kulli hadbin wa saubin, dari setiap tempat tinggi dan rendah. Maksudnya begitu, itu tempat tinggi dan rendah, maksudnya dari semua arah, tempat tinggi dan rendah, meliputi kita oleh faham-faham yang menyesatkan, pegunungan dan lembah. Nah gitu, kurang lebih gitu, pegunungan dan lembah. Wal mutamassiku bil aqidatil haqqati, dan wal mutamassiku, dan orang yang berpegang teguh, bil aqidatil haqqati, dengan akidah yang hak, al yauma, pada hari ini, anna lahu ayyasbuta, ala mutamassikihi fi awan intisharul kufri wal bid'ah, anna lahu tidaklah baginya,
ayyasbuta untuk menetap, ala mutamassikihi atas orang yang memegang teguh akan ilmu, fi awan intisyaril kufri wal bid'ah, dalam zaman menyebarnya, dalam waktu menyebarnya kekufuran dan bid'ah, illa bima'rifati ilmid dinil wajibi, kecuali dengan mengetahui ilmu agama yang wajib. Artinya tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali faham ilmu agama, terlebih lagi ilmu tauhid. Fala dhayra bitawassu'i, maka fala dhayra tidak masalah, maksudnya tidak bahaya, maksudnya tidak masalah, bitawassu'i dengan memperluas, fil bayani dalam penjelasan, wal idahi dan keterangan, ala qadri ma yahtajun nasu ilaihi, atas ukuran apa yang membutuhkan oleh manusia, ilaihi kepadanya ma, kay yafhamu supaya memahami oleh mereka, annas ad-daruriyah akan perkara pokok, min masaili ilmil aqidati syarifi, dari masalah-masalah ilmu akidah yang mulia. Ini yang dimaksud muhattamun yahtaju lit-tabyini. Lanjut bait 6. Lakin min at-tatwil kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Lakin akan tetapi, ini nyambung penjelasannya dengan bait sebelumnya. Di bait nomor 5 disebutkan bahwa mempelajari ilmu tauhid itu butuh kepada penjelasan. Lakin akan tetapi, minat tatwili, dari dipanjangkan, kallatil himam, menjadi tumpul segala keinginan. Yang dimaksud menjadi lemah. Kalau panjang banget sampai yang detail-detail orang kagak nyambung juga akhirnya. Fasara, maka jadilah fihi di dalamnya ilmu tauhid al-ikhtisaru, diringkas, multazam, dihaluskan atau dimestikan. Dan apa yang dibuatkan syarah di sini, ini sebenarnya yang pokok-pokok kan. Karena kalau yang jauh lebih detail lagi, bisa lebih tebal lagi kitabnya dari ini. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. وهذه, dan inilah, urjuzatun, bahar rojaz, nazam dalam bahar rojaz. Laqabtuha, menamakan oleh aku, ha akan urjuzah, jauharat tauhidi, akan jauharat tauhid. Qad hadzabtuha, telah menyusunnya oleh aku, ha akan jauharat tauhid. Ini kata pengarangnya atau penyusunnya itu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini adalah bait-bait syair dalam wazan bahar rojaz. Ya buhril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Wazannya itu mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, setengah bait. Berapa tuh jumlah hurufnya? Dihitung, kemudian harokatnya persis sama begitu. Mustaf'ilun, mim harokat, sin sukun, ta harokat, fa sukun, ai harokat, lam sukun, lam harokat, nun sukun, begitu. Jadi kalau ketemu bait syair, wazannya model timbangannya sama dengan wazan mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, namanya bahar rojaz. Namanya bahar apa? Rojaz.
Udah gitu nah, gitu aja. Belajar bahar gitu aja udah. Wazannya pelajarin, liatin baitnya, timbang-timbang, oh ini bahar rojaz. Udah gitu. Ketemu bait syair, Kharidatul Bahiyah, yaqulu raji, apa itu? Yaqulu rajil rahmatal, yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhur bit tardiri. Itu berarti bahar rojaz. Lanjut. Wallaha, dan akan Allah, arju, berharap oleh aku, fil qabuli, di dalam menerima, nafi'an, halnya bermanfaat, biha, dengannya, jawharatut tauhid, muridan, halnya berkehendak oleh aku, istawabi, dalam pahala, tomi'an, halnya tamak aku. Tamak itu bahasa Arab itu. Itu apa? Tamak. Bahasa kitanya apa? Rakus. Rakus cakep enggak rakus itu? Bagus, kalau dalam perkara bagus. Kudu rakus. Sama ilmu agama kudu rakus. Nah, kalau ilmu agama kagak dirakusin enggak dapat. Ini bagian makan doang rakus. Ilmu harus dirakusin. Lanjut. Lakin min at-tatwil, lakin, akan syarahnya ini atau halul alfaznya, lakin, akan tetapi, min, dari, ai, artinya bisababil mubalaghati, dengan sebab kebangetan. Gitu, mubalaghah itu apa? Kebangetan, apa kebangetan? Keterlaluan gitu. Bitatwili, dengan dipanjangkan, fi sardil madzahibi, dalam mengutip madhab yang dimaksud firqah dalam masalah akidah ini, wa iradis syubahi, dan dalam mendatangkan syubhat fi ma'ridit tahdziri, tujuan untuk mewaspadakan minha, daripadanya syubhah, wa daf'iha, dan menolaknya akan itu syubah, bil adillati, dengan dalil-dalil, wal barahini, dan burhan-burhan, sama dengan dalil-dalil, mimma la yuwama, dari apa yang tidak sesuai akan orang-orang awam, qasurat, maka menjadi pendek, wakallat, dan menjadi tumpul alhimamu, oleh segala keinginan. Ay ta'ibat. Kallat itu artinya ta'ibat. Ta'ibat itu menjadi capek. Kekuatan, wa azaimu, dan keinginan-keinginan, azimah, keinginan-keinginan, aktsari ashabiha, kebanyakan orang-orang yang mempelajarinya. Usuluddin an-nailil maqasidil aliyati, dari meraih maksud-maksud yang tinggi, wa mailihim ilar rukuni, dan kecenderungan mereka ashab yang dimaksud tadi, orang-orang yang mempelajari tauhid, ilar rukuni wal maqasidid daniyati, kepada ar-rukun, cenderung, wa mailihim ilar rukun wal maqasidi, wa mailihim, dan kecenderungan mereka, ilar rukuni, kepada kelemahan, wal maqasidid daniyati, ya, dan maksud-maksud yang hina, al muta'alliqati, yang terkait itu maqasid, bil hawa,
dengan hawa nafsu wasyahwat dan syahwat-syahwat ghaliban pada umumnya. Fabisababi dzalika, maka dengan sebab demikian itu sara li aktsaril musannifina, sara jadilah, maka dengan sebab demikian itu, maksudnya dengan demikian itu terlalu dipanjangkan di dalam tujuan mempelajari ilmu tauhid, sara jadilah li aktsaril musannifina, bagi kebanyakan para penyusun ilmu tauhid, wal mudarrisina, dan para pengajar, fihi, di dalamnya, ai fi ilmi tauhid, al-ikhtisaru, ringkasan, ai at-ta'biru anil ma'na al-katsiri bil lafzil qalil, artinya ungkapan dari makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit, ikhtisar namanya. Mukhtasar dan mukhtasar, ma qalla lafzuhu wa katsara ma'nahu. Nah, maka jadilah di dalam ilmu tauhid ini al-ikhtisar akan ringkasan, multazam, ai multazam artinya diharuskan, ai nahjan multazaman lahum, artinya jalan yang dimestikan lahum, bagi mereka para al-musannifin wal mudarrisin. Nah, para ulama tidak hendak nyusahin orang-orang awam semacam kita. Iya, orang-orang kita mah kalau didetailin bingung. Bahkan yang global aja bingung, apalagi yang detail. Gitu. Iya. Ngaji kitab itu jangan kata orang-orang awam semacam kita, bahkan para ulama sendiri, kata mereka ini, kata para ulama, ada ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan yang belum tentu pemahaman si pembaca seperti pemahaman si penulis. Begitu. Ada bait syair, ditulis oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, mengatakan apa? Mengatakan wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahimi. Nah, mengatakan bait pertama itu apa itu, mengatakannya yazunnul gumru annal kutba tahdi, orang lalai menyangka bahwa kitab-kitab itu dapat memberikan petunjuk, li'id akho jahdin li'idrakil ulumi, terhadap orang bodoh untuk meraih ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahim, orang bodoh kagak tahu bahwa kitab-kitab itu, jangan kata orang bodoh, orang alim pun ada yang dia bingung baca kitab. Gitu. Karena apa? Karena belum tentu dia memahami tulisan-tulisan kitab itu seperti apa yang dimaksud oleh si penulisnya. Disinilah pentingnya belajar kepada guru supaya tidak memahami secara salah paham. Lanjutan baitnya mengatakan apa? Idza rumtal uluma min ghairi syaikhin dalalta 'anis siratil mustaqim. Kalau engkau ingin meraih ilmu tanpa guru, maka engkau tersesat dari jalan yang lurus. Nah, makanya para ulama meringkas kitab-kitab semacam ini supaya kita mendapatkan bagian-bagian yang pokoknya yang wajib dipelajari. Wallahu a'lam bishawab.
Kagak habis itu. Bait 8. Allahu a'lam bishawab. Panjang lagi. Itu penjelasannya panjang. Baca lagi. Lillahi ta'ala. Bismillah.